Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Huda Ma'rufi, NIM 10211839. Saya dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema etika produksi, etika distribusi, dan etika konsumsi. Ini adalah gambaran materi atau pokok bahasan kita kali ini. Bisa dibaca di PPT. Yang pertama adalah pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Muhammad Yusuf Qaradawi pada tahun 1995, secara eksternal, perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian umat. Ini adalah pendapat dari Muhammad Yusuf Qaradawi pada tahun 1995. Nah, ini beliau Muhammad Yusuf Qaradawi. Beliau adalah seorang mujtahid atau cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang mujtahid juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Gelar Islam beliau adalah Syekh, sedangkan gelar secara akademik beliau adalah doktor. Yang berpendidikan di Ma'had Tanta dan Ma'had Tsanawi dan Universitas Al-Azhar Fakultas Usuluddin dan lulus pada tahun 1952. Nah, bahasan selanjutnya adalah prinsip-prinsip produksi. Yang pertama, berproduksi dalam lingkungan yang halal. Ini hanya menampilkan beberapa prinsip. Yang kedua adalah keadilan dalam berproduksi. Ketiga, terikat pada tatanan moral yang islami. Prinsip yang keempat adalah permasalahan ekonomi ini muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Nah, masalah ekonomi muncul bukan hanya karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemulihan kegiatan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah dari Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, ini adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip produksi. Nah, yang selanjutnya pengertian etika produksi. Etika produksi adalah norma-norma atau kaidah yang berkaitan dengan nilai pakai dari barang-barang produksi yang dapat dihasilkan seseorang dalam rangka menciptakan suatu barang yang dapat laku dijual kepada yang lain untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Ini adalah tokoh-tokoh dari dalam yang dibahas dalam makalah ini. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi, kemudian yang kedua adalah An-Nazarqa dan Bansuf Kaf. Saya Fitri Anjarwati, NIM saya 1021800050. Saya akan mempresentasikan tentang etika distribusi dan etika konsumsi. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian etika distribusi. Cara bahasa, etika distribusi itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti distribution, yang berarti penyaluran dan pembagian. Penyaluran ini atau pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.
Sedangkan distribusi sendiri itu dapat diartikan yaitu distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa kepada konsumen dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai peran penting dalam kegiatan konsumsi. Apabila tidak ada distribusi barang atau jasa, tidak akan sampai dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan produksi ini tidak lancar. Kegiatan produsen ini sebagai jembatan kegiatan distribusi ini sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Saya akan menjelaskan tentang tujuan distribusi. Tujuan distribusi ini terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama, Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara. Yang selanjutnya, mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara. Yang selanjutnya, memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah agar tercapai maslahah bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika distribusi. Yang pertama yaitu distribusi ini selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Yang kedua yaitu transparan dan barangnya halal serta tidak membahayakan. Yang ketiga, melakukan distribusi itu dengan adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Selanjutnya, tolong menolong dan toleransi dan sedekah. Selanjutnya, tidak melakukan pamer atau riya terhadap barang yang menimbulkan persepsi. Selanjutnya, tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. Selanjutnya, larangan ikhtikhor. Ikhtikhor dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga. Selanjutnya, mencari keuntungan yang wajar, maksudnya kita dilarang mencari keuntungan yang semaksimal mungkin, yang biasanya hanya mementingkan pribadi sendiri tanpa memikirkan orang lain. Selanjutnya, distribusi kekayaan yang meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, melakukan distribusi ini tidak melanggar batasan kewajaran dalam proses konsumsi. Selanjutnya, tidak bermewah-mewahan dalam mengonsumsi. Bermewah-mewahan yang dimaksud di sini adalah pemakaian satu barang atau jasa di luar kebutuhan dan keperluan kita. Jadi maksudnya kita membutuhkan barang itu sesuai dengan kebutuhan kita, keperluan kita, jangan terlalu boros-boros. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika konsumsi. Yang pertama, pengertian konsumsi yaitu menurut Mazhar Kaf, konsumsi dalam Islam itu berimplikasikan dalam dua tujuan, yaitu dunia dan akhirat. Etika konsumen itu yang dimana Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan, selama individu tersebut tidak mengonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengonsumsi barang untuk israf atau pemborosan dan tabzir,
seperti suap dan berjudi. Etika bisnis Islam antara lain yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah dalam ekonomi dan harta kekayaan amal antara lain dengan cara melakukannya dengan serba halal thayyiban, baik dalam hal produksi, dalam distribusi, maupun dalam memperoleh dan mengonsumsi. Mengonsumsi barang dan jasa yang halal merupakan syarat utama bagi kehidupan manusia muslim yang menghendaki kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, gemar bersedekah. Selain dikenai kewajiban zakat, setiap muslim juga dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Dalam maksud yang kedua ini yaitu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Yang ketiga, larangan pelit, kikir atau hakiki atau bakhil adalah salah satu sifat yang dibenci Allah. Terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 23 sampai 24. Yang selanjutnya, keempat, larangan boros, tabzir. Konsumsi yang berlebih-lebihan merupakan ciri-ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan dalam hal israf, pemborosan atau tabzir, menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Pemborosan ini berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum atau berfoya-foya gitu, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, atau bahkan sedekah. Saya akan menjelaskan tentang nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku konsumsi. Nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku konsumsi ini terdapat tiga pondasi. Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Yang selanjutnya, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran, ketakwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi dengan secara berlebihan. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.